Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, berkat anugerah, kekuatan, kesehatan. Kalau kita ada sampai saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang ambil waktu memuji. Ambil waktu memuji. Barusan kita mengambil waktu memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengambil waktu untuk mengagungkan nama Tuhan. Mengapa memuji itu penting? Mengapa memuji Tuhan, mengagungkan namanya itu penting? Yang pertama, karena kita diciptakan untuk memberitakan kemasyuran, kita memberitakan kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk menguasai bumi, menaklukkannya. Itu ada di dalam diri kita. Dan melalui manusia ciptaannya, melalui kita, melalui ciptaan Tuhan juga yang dipercayakan kepada manusia, kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Betapa Tuhan itu sangat luar biasa menciptakan alam semesta yang indah ini. Dan begitu mulianya juga manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga dengan kepandaian manusia kita bisa melihat karya-karya yang luar biasa yang dihasilkan oleh manusia. Itu mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita diciptakan untuk memberitakan kebesaran Tuhan, kemasyuran Tuhan melalui hidup kita. Yang kedua, memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Bagian akhir dari Mazmur ditulis di sana, dikatakan Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang bernafas, setiap kita yang hidup, kita diciptakan, kita diperintahkan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Sungguh indah ya, memuji dan mengagungkan Tuhan. Kenapa sih? Karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Saat kita memuji dan mengagungkan Dia, hadirat Tuhan itu turun ya. Hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kita yang memuji keagungan Tuhan bisa merasakan keajaiban Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita. Sehingga ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Kita merasakan persekutuan yang indah. Ketika hadirat Tuhan hadir, hadirat Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dirasakan, sukacita, damai sejahtera itu ada di hati, ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga adalah mengapa kita perlu memuji ya, ambil waktu untuk memuji Tuhan, karena memuji Tuhan adalah ekspresi syukur kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, Pak Yadi pernah sampaikan kalau kita mengorbankan, namanya sesuatu yang dikorbankan itu ada sesuatu yang dipersembahkan. Ya, tetapi yang kalau kita di sini ya ekspresi syukur, dikatakan korban syukur,
Kita tidak membutuhkan sesuatu dari apa yang kita miliki ya, korban syukur melalui ucapan bibir kita. Di situ dikatakan ya, korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini merupakan suatu korban yang istilahnya enggak modal, kita punya, ada di dalam diri kita, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, pujian yang keluar tulus dari hati kita, itu sudah merupakan korban syukur kita di hadapan Tuhan, dan itu menyenangkan hatinya, menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak alasan yang bisa dicari mengapa kita harus memuji Tuhan, tetapi saya mengambil 3 bagian ini saja. Karena kita diciptakan untuk memuji, memberitakan kebesaran dan kemasyuran Tuhan. Yang kedua, karena itu perintah Tuhan, biar yang bernafas memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu memuji? Karena itu ekspresi ya, syukur kita, korban kita, enggak butuh modal, itu keluar dari hati kita. Dan sesuatu yang tidak bermodal itu ya, yang keluar dari bibir kita yang memuliakan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa kali di dalam sehari kita memuji dan memuliakan Tuhan? Kita mengambil waktu untuk memuji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 164. Mazmur Daud di sana mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mazmur Daud bukan orang yang kurang kerjaan. Dia sebagai raja tentu banyak hal yang harus dia lakukan. Tapi pemazmur mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Pemazmur merasakan betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena ketika kita memuji nama Tuhan, seperti yang saya katakan, itu hadirat Tuhan hadir. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, merasakan indahnya kehadirannya, kita bisa merasakan sukacita. Kalau sehari 7 kali merasakan kehadiran Tuhan, sepanjang waktu dari pagi sampai sore ada damai sejahtera dan sukacita. Saya kira kalau hal itu dilakukan, teladan dari Raja Daud ini, saya percaya tidak ada rasa khawatir. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, kita belajar dari Daud ya, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan itu penolongnya, Tuhan itu perisai, Tuhan gunung batu. Sekalipun ada masalah, ada tantangan yang dihadapi, tetapi kekuatan imannya muncul. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga selalu mengambil waktu untuk kita memuji nama Tuhan. Saya menyediakan waktu dengan Pak Yadi, biasanya bangun pagi itu yang pasti, yang rutin. Sore hari kalau saya tidak sibuk, saya mengambil waktu memuji Tuhan. Tapi kadang biasanya saya tuh suka kalau malam hari habis mengerjakan tugas-tugas atau mau tidur atau terbangun di malam hari. Rasanya kalau sehari tidak memuji Tuhan itu seperti tidak makan gitu ya, ada sesuatu yang kurang. Tapi ketika sudah memuji dan memuliakan Tuhan, itu sudah menjadi kebiasaan, rasanya adem, ayem hatinya, seperti orang yang haus minum gitu ya. Jiwa hati ini segar lagi. Mungkin ya penat melakukan kegiatan sehari-hari, tapi dengan memuji Tuhan gitu ya, pekerjaan yang banyak itu, pegel-pegel, capek-capek yang dirasakan itu, hatinya sukacita, jadi lebih badannya lebih enak lagi, udah enggak pegel-pegel karena sukacita, hatinya sukacita, dan melanjutkan aktivitas selanjutnya itu dengan hati yang gembira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah sedikit
renungan firman hari ini boleh mengingatkan kita. Kalau Raja Daud 7 kali dalam sehari ambil waktu untuk memuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa kali di dalam sehari kita mengambil waktu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Kita akan belajar satu lagu. Kata-kata dari pujian ini sangat memberkati saya ketika saya tadi menyiapkan firman Tuhan untuk hari ini ya. Kalau kita selalu memuji nama Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya, masa depan kita itu terjaga di dalam tangan Tuhan. Kita mengakui kekuatannya, kebesarannya di dalam diri kita. Kalau masa depan kita terjaga, kita sungguh aman, kita sungguh tenang, kita sungguh selalu sukacita karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini, ajarku berserah, ajarku berserah, amin. Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah
benar ya Tuhan.